Ya pemirsa, Anda kembali di Sido Siang. Mengaku trauma, ribuan pengungsi gempa NTT memilih bertahan di posko pengungsian. Sejak awal mengungsi, mereka belum berani pulang ke rumah masing-masing. Lebih dari 1.300 pengungsi masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di Gor Samador, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka masih takut kembali ke rumah karena trauma dan khawatir terjadi gempa susulan. Salah satu pengungsi yang bertahan dari hari pertama adalah Yanti. Kebutuhan anak-anak kita juga pakai uang pribadi. Makanya kita ke sana ke sini jual ikan, pagi pulang, biasa pagi pulang sore, kadang pulang malam karena kita di pasar sana sampai jam 10 malam. Biasa jam 10 malam kita pulang ke tenda. Iya, belum berani pulang karena kita masih was-was. Takutnya ada mana lagi kita ada anak bayi. Yanti dan pengungsi lainnya tetap beraktivitas bekerja sesuai profesinya masing-masing. Namun untuk bermalam, para pengungsi masih memilih tinggal di posko pengungsian. Sejak awal didirikan, posko di Gor Samador terus menerima bantuan dari berbagai pihak. Namun, para korban meminta agar donatur juga memberikan bantuan makanan dan perlengkapan bayi untuk anak-anak mereka. Perlunya perhatian dari pemerintah terkait dengan seperti apa penanganannya nanti terhadap korban-korban gempa khususnya di Kabupaten Maumere ini, terlebih untuk kebutuhan pengungsi, kemudian juga untuk rehabilitasi dan juga mungkin pembangunan serta renovasi bagi rumah-rumah mereka yang hancur akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Maumere, Nusa Tenggara Timur, Muharlin Muhammad Hoirudin Ainis melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2 ton bantuan siap diterbangkan ke daerah Ende dan Maumere. Nantinya bantuan akan langsung didistribusikan ke daerah-daerah terdampak gempa. 2 pesawat ini akan berangkat menuju ke Ende dan Maumere. Masing-masing pesawat membawa berat barang sekitar 1.000 atau 1 ton. Sehingga total pagi ini kita berangkatkan 2 ton menuju ke Ende dan ke Maumere. Setelah itu, setelah sampai di Ende dan Maumere, personel kami yang ada di posko Aju sudah standby dan siap mendistribusikan ke tempat-tempat tujuan. Yang kami masukkan tujuan adalah sasaran atau lokasi-lokasi yang memang terdampak bencana atau gempa yang kemarin terjadi di Flores, kira-kira 7,7 skala Richter, dan ini lokasi ini memang kami pilih yang terdampak cukup parah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah korban meninggal akibat gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur mencapai 91 jiwa. Angka ini bertambah 4 jiwa dibandingkan data sehari sebelumnya. Hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 23 Agustus 2026, jumlah korban meninggal sebanyak 91 jiwa atau bertambah 4 jiwa dari hari sebelumnya. Dengan rincian Manggarai 32 jiwa, Manggarai Timur 31 jiwa, Sika 6 jiwa, Ende 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 14 jiwa, Ngada 5 jiwa. Adapun luka akibat gempa bumi ini sebanyak 1.286 jiwa. Manggarai Timur merupakan kabupaten yang mengalami luka yang paling banyak sebesar 643 jiwa. Kemudian disusul Manggarai Barat sebanyak 504 jiwa. Saat ini, data pengungsi yang ada di pada kami bertambah lagi menjadi 161.084 jiwa. Adapun 3 kabupaten yang paling tinggi adalah Kabupaten Manggarai, pengungsinya sebanyak 46.519 jiwa. Kabupaten Nagekeo 34.256 jiwa dan Kabupaten Manggarai Timur 31.372 jiwa.
Sementara itu pemirsa, puluhan mobil ambulans mengiring jenazah relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali yang dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Sebelumnya almarhum meninggal dunia saat menyalurkan bantuan gempa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Puluhan mobil ambulans mengiringi jenazah relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali atau yang kerap disapa Bang Jack. Almarhum dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada hari Sabtu. Pemakaman dilakukan pada Sabtu sore menjelang maghrib setelah sebelumnya tiba terlebih dahulu di Jakarta. Dari Bandara Soekarno-Hatta, jenazah almarhum kemudian diserahkan kepada keluarga dan dibawa menuju rumah duka di Jakarta Barat. Prosesi sholat jenazah berlangsung khusyuk dengan diikuti oleh ratusan pelayat. Ratusan personel rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta bersama ratusan potensi SAR dan komunitas ambulans Jabodetabek selanjutnya ikut mengantar almarhum ke peristirahatan terakhirnya di TPU Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat sebagai bentuk penghormatan. Suasana penuh duka pun menyelimuti pemakaman almarhum. Sebelumnya pendiri Yayasan Gerak Bareng ini meninggal dunia pada Jumat 21 Agustus saat hendak menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jenazah kemudian dibawa menggunakan helikopter Basarnas dari Riau menuju Bandara Komodo Labuan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Kita ke informasi lain pemirsa, sidang pra-peradilan ex Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini mulai memasuki tahap kesimpulan. Sidang kali ini digelar untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka serta penyitaan yang dilakukan penyidik. Dalam sidang pra-peradilan sebelumnya, pemirsa, kubu Febri mempersoalkan surat perintah penahanan tertanggal 24 Juli 2026 terkait kasus dugaan TPPU. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah juga meminta hakim menyatakan penahanan kliennya tidak sah dan memerintahkan pembebasan. Apakah dalil pemohon akan mampu menggugurkan langkah penyidik atau justru semakin menegaskan bahwa penetapan tersangka dan penyitaan sudah sesuai prosedur? Pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya adalah beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.